Jadi dengan situasi seperti ini, awalnya yang muda-muda boleh keluar, yang tua tidak boleh keluar. Tapi sekarang dengan varian Delta ini, yang muda juga takut, kena semua. Yang kecil juga kena, apalagi yang tua. Nah inilah, gereja ini harus kerjasama. Yaitu kerjasama bagaimana caranya? Ya kita harus kerjasama seperti Yosua dengan Musa, ditambah Harun dan Hur yang menopang. Artinya di sini gereja itu regenerasi. Regenerasi bukan berarti yang tua disingkirkan. Tetapi saudara, kita lihat regenerasi itu yang tua tetap kerja, memberi contoh. Ini loh, usiaku 60 tahun, aku pendeta. Situasinya bahaya. Tapi aku punya hikmat, bijaksana. Aku enggak meremehkan COVID, aku jaga-jaga jarak, tapi aku juga melaksanakan tugasku dengan baik. Jangan sampai saudara kita tidak melaksanakan tugas karena kita takut. Nah, memang semua orang takut. Gak mungkin kita nggak takut. Tapi ya kita harus protokolnya. Kita lihat tentara, kita lihat polisi. Bagaimana kita lihat suster perawat. Mereka tuh setiap hari ketemu berapa ratus orang. Tapi kalau mereka menjaga protokolnya bagus. Lah kita mungkin mengurangi aktivitas, oke. Tapi bukan berarti berhenti aktivitas itu nggak boleh. Yang usia-usia 50-60 itu masih tetap jalan. Cuma harus bijaksana. Makan cukup, sehat, gak boleh stres. Terus bisa bagi waktu, olahraga ringan. Dan mungkin ya ngirim-ngirim makanan, masak sedikit atau apalah. Jangan cuma ngomong rohani terus, saudara. Di YouTube kita ngomong rohani terus saja. Nah sekarang ini jemaat ini juga di samping rohani, dia butuh sentuhan jasmani. Gitu. Kita butuh, makanya di sini kita melihat yang umur-umur, contoh-contoh sebagai saya dan teman-teman memberikan contoh kepada anak muda. Ini loh yang dikerjakan sama seniormu. Ini loh regenerasi. Ketika situasi sulit, seniormu masih tetap kerja. Mau naik ke bukit, tumpang tangan doakan, ya memberkati kamu. Memberkati caranya apa ya? Supaya kamu menang, supaya kuat. Itu diberkati. Jangan nanti seniornya naik ke gunung saya seperti Musa, tapi tidur-tiduran. Wah, lain lagi, saudara. Itu gunung, namanya gunung holiday itu, saudara. Tapi kita gunungnya gunung tetap kerja. Kita pergi satu tempat untuk menghasilkan diri, tetap di situ kita kerja. Coba jangan cuma menonjolkan diri saja. Ya di mana? Contohnya saya mau menonjolkan diri di mana? Di YouTube. Di apa ini loh, pendetamu pakai baju bagus, sepedaan bagus. Oke lah, itu memang bagus juga jemaat dilatih. Tapi lebih daripada itu sebenarnya kita ini juga harus berani untuk ambil keputusan, memberi contoh. Ini loh, pendetamu naik ke gunung, ke bukit. Untuk apa? Untuk tetap kerja sama kamu, membantu kamu. Bukan naik di bukit, oh dia mau show-show. Enggak, membantu. Walaupun dia tidak secara fisik lebih hebat, tetapi hasilnya ada. Jangan kerja tidak ada hasil, saudara. Cuma ngumpulkan yang nggak perlu. Banyak saya lihat teman-teman, dia akhirnya menjadi YouTuber. Ngumpulkan untuk dirinya dia sendiri. Dia lupa dengan jemaat yang sudah ada. Jemaat ada 3.000, ayo dilayani. Walaupun kita tetap cari jiwa dengan sebagai orang yang ada di YouTube, boleh. Tapi jangan terus yang 5.000, seperti saya punya jemaatnya ada sekian ribu, harus kita layani di samping kita seperti itu. Jangan kita bingung cari terus jemaat di luaran melalui YouTube, tetapi kita biarkan mereka yang di bawah. Itu kurang tepat. Ya, memang saya melihat seperti itu. Saudara, jadi kita teman-teman itu harus kerjasama. Yang tua, teman-teman yang senior, jangan merasa nggak dipakai, jangan merasa nggak mampu. Saya heran, saya kasih pelayanan, oh bahaya Pak, tapi disuruh kerja sama perusahaannya keliling, dia bisa loh. Jadi saya bingung, kenapa ya? Oh, saya mengerti. Mungkin pekerjaan Tuhan itu, saudara, tidak dipaksa seperti perusahaan, karena Tuhan tidak pernah memaksa. Perlu pengabdian dan sukarela. Itu yang membuat orang-orang itu
Jadi dibutuhkan satu kekuatan dari diri sendiri untuk melakukan tugas itu dengan baik. Kalau perusahaan pasti diawasi, kalau kita enggak. Nah, ini waktu komitmen disiplin. Kita harus menghidupkan Tuhan yang memang hidup, bukan mati loh. Menghidupkan Tuhan dalam diri kita. Tuhan itu hidup. Tapi kadang-kadang kita mematikan dengan apa? Kita anggap sepi. Kita anggap remeh. Kita nggak melakukan tugas dengan baik. Kita melakukan tugas hanya ya kalau kita butuh aja supaya dilihat orang dan sebagainya. Ini sudah dekat saudara, kita sudah mau sampai. Shalom, shalom. Siapa? Baik, sehat-sehat semua. Oh, saya sembuh. Yang tinggal di Pandean. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan untuk saudara kami, Bu Sinlan yang sebagai Ketua Komsel Koordinator yang telah melayani orang-orang, demikian juga yang sakit juga terlayani. Kiranya Tuhan memberkati keluarga dan apa yang dikerjakannya. Demikian juga Bu Lisa dalam nama Yesus Kristus, di mana Tuhan sudah memberikan kesembuhan, pemulihan dalam nama Yesus Kristus. Biar Tuhan memberkati hidupnya, biar keturunannya Tuhan semuanya apa yang dikerjakannya boleh berhasil dalam nama Yesus, supaya hatinya melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan supaya Tuhan tetap menyertainya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Dengan Ci siapa, sorry? Ci Lisa. Oh ya, Ci Lisa di mana jemaatnya tadi? BC ya? BC ya. Oke. Waktu itu saya pertama kena, terus tapi kenanya tuh sakit perutnya tuh kaku gitu loh, kayak seperti itu. iya kaku, terus Ada nggak demam enak sekali, atau apa? enggak. Mungkin dikira lambung mungkin ya, sakit mah gitu Iya, ya. tak kira itu juga lambung begitu. Saya terus periksa ke Waluyo Jati, ke sana terus saya periksa, suruh swab antigen gitu. Ya swab antigen terus Ternyata habis positif. itu positif. Oh, Anak saya kan yang laki itu juga dia barusan sakit. oh, Cuman sakitnya bukan kena itu, begitu kan ya sudah mulai masuk kerja, saya kena, anak-anak terus kena semua. Iya, Jadi sekeluarga soalnya kan kena ya. Satu rumah. dan lagi kan enggak ada kamar gitu loh, satu los gitu, jadi Kayak mesti studio kena. gitulah. Lalu waktu sakit susah nggak cari obat, terus sempat ngabarin siapa ketika sakit? Saya pertama sakit, saya coba begitu kena, saya telepon anak saya kan perempuan di rumah. Ya wis mah jangan di rumah sakit loh mang. Tadi takutnya kan tambah parah. Wis di rumah aja. Isoman. Di rumah aja mang. Di sana tambah repot. Habis gitu ya wis di rumah, pulang di rumah. Kasih rujukan dari Waluyo Jati sana, terus bawa ke puskesmas. Di sini pertama ditolak, katanya sudah mau tutup gitu. Ya udah, terus besok paginya tuh baru sama anak saya ke puskesmas. Oh gitu. Lalu Langsung di PCR ya. Begini, Pertama waktu itu kan kita Terus- ini kan harus tahu ya jemaat Komsel ya, siapa-siapa saja yang nggak masuk, kita kan mesti detail toh. Detail, terus saya tanya-tanya sama teman, sama Noni itu. Iya, Ini, Noni. udah lama lo nggak ketok Cik Lisa. Oh iya, Cik Lisa kena COVID Jerman gitu. Loh, kok kamu nggak kabari aku? Aku bilang gitu. Terus langsung aku cari alamatnya Cik Lisa gitu, cari alamat Cik Lisa. Terus apa sih yang bisa saya bantu untuk Cik Lisa? Keluarga kan lagi sakit, ya apa gitu loh. Ci Lisa waktu itu mungkin langsung ditelepon sama
Iya, Ya, pakai Cik WA Sinan, gitu. ya, Langsung langsung di saya WA. tiap hari saya hubungi terus gimana kondisinya. Doakan juga ya. Iya, Ya, didoakan. bantu doa, ya. Itu sempat saya masukkan ke doa pagi juga gitu. Ya dapat bantuan tuh. Iya, itu ada dapat beras, dapat Ada makanan, makanan, ya. kadang apa gitu ya wis Terima aja. kasih atas perhatian gereja, bantuannya, doa, terima kasih. Biar Tuhan yang membalas, Iya. kami tidak bisa membalas. Mungkin si Lisa juga mau ucapan terima kasih nggak mungkin kepada Aisila. Sudah. Ya, saya kapan juga hari itu? Terima kasih sama Cecila. Kapan hari sudah WA Saya saya. atas bantuannya sama Mimi ya. Nah, kita Sama ini kan Noni, ya. kalau di Komsel itu seperti Bantu. keluarga Iya. gitu. Jadi kita itu harus saling mengetahui gimana kondisinya teman, baik ini kayak saudara kan. Jadi ya kalau ada yang nggak masuk satu gitu kita harus cari di mana mereka ada apa gitu loh, harus gitu. Saya Sinlan dari Gereja ITC BES. Saya kebetulan jadi ketua Komsel ITC. Ya. Oke ya, Cik. Oke, ITC itu ada 5. Kalau yang oke, saya kebetulan yang ketiga. Ya, pertama waktu pandemi ini kan lagi rame ya, rame-ramenya orang sakit nih. Terus kita itu saling kontak sama teman-teman. Teman kontak, terus teman-teman ngasih info, ini sakit gitu. Terus langsung saya kontak langsung sama personalnya itu. Kadang mereka itu kan kalau sakit tuh nggak mau kasih tahu, kadang kan malu, gitu loh, malu karena dianggap aib kan kalau COVID itu. Apalagi kalau orang yang usaha jasa atau toko itu takut tokonya sepi, takut jasanya nggak laku gitu. Jadi itu saya bilang nggak usah malu, kita ini harus terbuka dan kita juga ada empati lah, yang penting empati. Lalu dari gembala mungkin ada arahan apa untuk memberikan bantuan atau Ya sebelumnya itu kita sudah kontak-kontak dulu, terus gembala bilang harus dikasih perhatian, obat atau gimana gitu, makanan gitu. Terus ya Pak, kita memang sudah siap, sudah benar-benar punya hati untuk seperti itu gitu. jadi saat itu mengontak dan juga mendoakan. Mendoakan, Ada mendoakan, lalu mendoakan dalam bentuk telepon seperti itu ya. video call gitu. Jadi video call langsung kita juga langsung berdoa, menguatkan. Kan juga saya juga pernah kena kan dulu waktu tahun yang lalu, sehingga saya juga punya gimana caranya itu untuk mengobati. Yang nomor satu kan harus dekat sama Tuhan dulu. Itu yang paling penting, karena kalau tidak mengandalkan Tuhan ya nggak bisa apa-apa gitu. Lalu mungkin berupa bantuan yang diberikan baik itu makanan, obat-obatan, apa aja yang kemarin mungkin diberikan. Ya kadang Jemaat ataupun apa dari yang dibutuhkan gembala gitu. Dibutuhkan nggak bisa masak sekeluarga ya, terpaksa kita ya masakan ya, sekeluarga isi berapa, kita kira-kira gitulah. Terus besoknya gimana, kita kan pantau terus. Selama dia belum bisa masak, kita yang masakin. Setelah mereka sudah agak enakan, kan saya juga mendata sudah hari keberapa gitu. Sudah hari ke-14 itu mulai saya lepas pelan-pelan. Jadi sebelum ke hari ke-14 itu kan masa inkubasi, masa penularan kan. Jadi dia kan nggak boleh keluar-keluar sama sekali gitu. Jadi kita yang harus super perhatian sama mereka. Dari gereja mungkin obat-obatan ada bantuan. Ada dari Pak Fengki saya dikirim agak banyak ya, vitamin C, vitamin D, jahe merah, terus apalagi itu ada imbos, itu saya bagi-bagikan. Jadi ada yang satu keluarga isi 3 ya saya kira-kira berapa gitu. Kalau yang cuma satu orang ya kasih ya menurut porsinya lah. Begitu saya melihat ada mereka yang sakit itu, saya lebih senang membantu karena seolah-olah saya itu kayak ada satu kebahagiaan tersendiri. Karena bisa membantu mereka. Pada waktu saya sakit itu saya kan nggak ada yang bantu saya gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Jadi kalau saya bisa membantu, ya puji Tuhan gitu. Suatu kebahagiaan kayak gimana gitu lah. Saya bersyukur sekali ada di Gereja BES ini karena punya gembala yang baik, yang care, yang juga perhatian, sehingga banyak jemaat-jemaat yang terberkati juga.
bukan aja jemaat, orang-orang Komsel juga merasa begitu sangat memberkati gereja ini, gitulah.